Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nak? Ya, masuk bajunya ke dalam, rapi bajunya. Nah, duduknya dengan tenang. Setelah itu kita mulai berdoa. Ayo nak, siapkan Mudia Hamdani. Ayo siapkan anak ibu. Kita berdoa dulu. Pelajaran kita dengan membaca Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah habis kita berdoa, anak ibu semuanya sehat nak? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Setelah anak ibu, selanjutnya kita kemarin anak ibu kan kita sebelumnya kita kan sudah membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi sekarang ini kita akan lanjutkan tentang iman kepada Rasul. Nah, anak ibu semua, anak ibu sudah bisa dimulai? Sudah, Bu. Mana suaranya nak? Ayo, mana suaranya? Sudah, Bu. Nah, ayo, terima kasih. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang pembahasan hari ini. Nah, kita belajar tentang bab 7 semester 2. Itu tentang iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, ya nak, iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, lihat dulu ya nak. Sudah perbaiki sudah? Bisa. Jangan. Iman kepada rasul-rasul Allah. Mati ya kan? Ibu mati lah. Aku mati ya lah. Oh, nggak persepsi. Kok hitung itu? Pengen kata di sini ada sih? Iya. Oh, tahan tak pengen. Ya. Lu angkat lampu gue lah. Cok, mana? Kutik langkah lah sih. Bawah kasih itu tanda tiga bawah kan. Suruh nama hidup.
Maaf ya nak, lambat. Ya, Bu. Nah, di sini ya nak, terlihat. Di sini ada nak tujuan pembelajaran. Nah, setelah yang pertama tujuannya di sini, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengimani Rasul Allah dengan benar. Yang keduanya peserta didik mampu menyebutkan nama-nama Rasul yang wajib diimani. Yang ketiga itu peserta didik mampu memahami Bu, nggak mukjizat. kelihatan, Bu. Nggak kelihatan nak? Enggak, Bu. Oh, nggak kelihatan. Ya, tunggu ibu cari dulu ya nak. Bu, baca saja, Bu. Baca sajalah, Bu. Ibu baca sajalah kembali. Ya, kami simak, Bu. Ya, disimak aja ya nak. Yang pertama Ya, itu Bu. tujuannya pembelajaran ini peserta didik mampu memahami iman kepada Rasul Allah. Yang keduanya peserta didik mampu menyebutkan nama-nama Rasul yang wajib diimani. Yang ketiga peserta didik mampu memahami mujizat. Nah, di sana ada pula yang keempatnya itu peserta didik mampu tentang ulul azmi. Nah, di sini anak ibu terangkan sedikit satu persatu. Yang iman itu iman kepada Rasul Allah itu masuk itu rukun iman ada berapa nak? Iman ada berapa? 6, Bu. Enam, Bu. 6, Bu. Enam, Bu. Ada 6. 6. Nah, pembahasan hari ini rukun iman ini masuk rukun iman ke berapa nak? Ayo, siapa yang Empat, Bu. Keempat, Bu. rukun iman keempat? Empat. Semuanya ada berapa tadi kata ibu? Ada Rukun imannya ada 6. Nah, siapa anak ibu Ya. yang tahu atau yang sudah kenal dengan rukun iman yang 6 itu? Siapa yang bisa menyebutkan anak ibu? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang bisa? Ya, Bu. Ya, silakan sebut anak ibu. Ya, saya, Bu. Mardianis, Ya. Bu. 1, iman kepada Allah. Nah, 2, iman kepada malaikat. 3. 3, iman kepada kitab. Nah, 4, bagus iman anak kepada ibu. Rasul. Ya. 5, iman kepada hari kiamat. Nah, 6, percaya kepada kadar baik dan kadar buruk, Bu. ya oke. Bagus anak ibu dikasih plus. Itu ada itu berapa itu tadi iman itu ada ada 6. Ada 6, Bu.
Kan sudah tahu anak ibu semuanya? Udah, Sudah Bu. bisa Bu. semuanya anak ibu? Sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih anak ibu. Nah, kita lanjut lagi tentang ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan selanjutnya itu tentang apa tadi kata ibu? Nama-nama Rasul. berapa rasul tadi? Rasul ada 25, Bu. 25 yang wajib kita imani. Percayai ya. Nah, ya anak ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Tanya ibu dulu, apakah terlalu cepat ibu menerangkan apa terlalu cepat? Terlalu cepat, Bu. Agak pelan-pelan, Bu. Kalau terlalu cepat, nah maaf ibu ya anak-anak. Jadi Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo, kita ulangi lagi. Nama-nama Rasul tadi ada berapa, nak? 25, Bu. 25. Yang wajib kita imani. Ya, mani. Jadi anak ibu, siapa yang kenal yang nama Rasul itu? Siapa yang Allah tahu? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Nah, pintar anak ibu. Coba sebut. 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Saleh. Sudah selesai, Bu. Nah, jadi kita supaya kita bisa secepatnya memasukkan ke dalam hati kita nyanyikan sedikit ya, nak. Halo, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Ismail, Ayub, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Isa, wa akhirul khatibul anbiya Muhammad al-Mustafa. Supaya kita cepat mengerti. Supaya kalau kita bernyanyi kan cepat tuh masuk ke dalam hati kita. Nah, jadi anak ibu murah langsung bisa. Jadi seterusnya kita lagi tentang apa kata ibu tadi? Tentang nama-nama dengan mujizatnya. Ada pula 10 nak yang tentang mujizat itu. Yang 1, Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang tahu anak ibu Nabi Nuh alaihissalam mujizatnya? Bisa Ya, Bu. Bu. Bisa di atas bukit, Bu. Ada yang tahu? Dengarkan ibu sebutkan ya nak. Yang mujizatnya yang 1 itu tentang Nabi Nuh alaihissalam itu dapat membuat kapal. Nah, dapat membuat kapal besar. yang tinggi. Nah, yang keduanya dapat menurunkan banjir yang besar, yang sangat besar. Nah, kenal anak ibu dengan banjir yang sangat besar itu? Ada, Bu. Nah, tahu anak ibu banjir yang besar? Tahu, Bu. Benar, Bu. Bukit Bandang. Tahu. Nah, yang keduanya Nabi Saleh alaihissalam itu dia dapat mengeluarkan unta dari batu. Yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam jari-jarinya dapat mengeluarkan sehingga menjadi sumber makanan. Tidak hangus dibakar api dalam keadaan hidup. Nabi Ibrahim tidak bisa hangus dibakar dalam keadaan hidup. Nah, juga yang empatnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam dapat mewakilkan mimpi raja itu jaga sihir bahwa akan datang musimnya panen. Nah, panen dalam musim panen itu selama 7 tahun musim panen selama 7 tahun menjadi selama musim panen pacaklik 7 tahun pula, berarti dia sama seimbang.
Kalau yang limanya Nabi Musa alaihissalam itu tongkatnya bisa menjadi ular besar. Tongkatnya bisa membelah laut merah. Pernah anak ibu mendengar tongkat Nabi Musa itu menjadi ular? Pernah, Bu. Sudah, Bu. Pernah mendengar? Pernah. Nah, bagus anak ibu. Kalau pernah, itu ada tongkatnya yang bisa membela laut merah, bisa membela menjadi ular besar. Itu tongkat, itu Nabi Musa. Nah, yang keenamnya Nabi Daud alaihissalam, dia mempunyai suara sangat bagus, sehingga ketika beliau membaca kitab tuh dalam suatu kitab sabur, gunung-gunung dan pohon-pohon tunduk kepadanya. Dia itu bisa secara garis besarnya Nabi Daud alaihissalam dia bisa berbicara sama binatang. Nah, begitu. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam dia dapat mengendarai angin yang sangat kencang itu, yang laginya dapat menjadikan jin dan binatang sebagai bala tentara. Yang ketiganya dapat memindahkan istana Ratu Bunglis dari waktu yang sejenak. Nabi Yunus alaihissalam dapat hidup dalam perut ikan. Nah, bertahun-tahun Nabi Yunus alaihissalam ini hidup di dalam perut ikan. Jadi Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara seperti dengan sewaktu masih bayi. Dia masih bayi bisa berbicara, itu Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiganya itu dapat pula menyembuhkan penyakit kusta. Nah, dapat pula menyembuhkan burung dari tanah liat. Nah, dapat dia membuat burung. Dia buat burung dari tanah liat. Ada kan kita dengar dapat pula menghidupkan orang yang baru meninggal dunia dan menumbuhkan makanan dari langit. Kalau Nabi Muhammad SAW dia dapat membelah bulan menjadi dua bagian. Lagi peristiwanya itu dalam Isra Mi'raj. Tantangan yang dimaksudkan itu kesatu bercahaya dalam Al-Quran dan Al-Nur Karim. Di sini anak ibu, semua yang ibu bahas tadi, apakah bisa anak ibu pahami? Terlalu cepat ibu menerangkan, nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Jelas. Di sini nak, tadi kan sudah berjalan. Jadi kita lagi ada pula nak sifat-sifat Rasul itu. Sifat-sifat Rasul itu ada berapa? 4, Bu. Ada 4. Bagus anak ibu. Nah, siapa yang tahu anak ibu menyebutkan? Ayo. Satu tablik, Bu. Ayo. Kalau anak ibu sudah jenuh, mari kita bernyanyi sedikit dulu ya, nak. Ayo. Ya, Bu. Ayo. Jenuh sangat kami, Bu. Kita nyanyi sedikit dulu ya, nak. Ya, Bu. Ayo, kita nyanyi. 1, 2, 3. Allah Maha Pengasih, kasihnya tak terhingga. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Ayo, oke, semuanya bagus anak ibu. Ayo, press dulu ya, Dengan nak. untuk kita semua ya, Bu ya. Ayo, kita ulang Idawati semangat sekali dia, Bu. Idawati semangat ya, semangat nak. sekali. Bu, Semangat, Bu. bagus menyampaikan materi. Angkat tangannya, Semangat, Bu. semangat. Ya. Semangat. Kita bahas lagi, kita ulang kembali ya, nak, tentang sifat-sifat Rasul tadi. Apakah sudah paham anak ibu tentang sifat Rasul? Udah, Bu. Ada berapa Bu. tadi, nak? 4, Bu. 4, Bu. Ya. Yang pertama apa Bu. tadi? Siap, Bu, siap. Amanah. Tanah tadi.
tanah. Nah, ya ini Ibu ulangi kembali ya nak. Ya, 1 sidik, 2 amanah, 3 tablik, 4 patanah. Itu nak keempat-empatnya mempunyai arti. Arti. Ya Nana mempunyai arti. Tahu anak ibu artinya? Siapa yang tahu anak ibu artinya yang 4 itu? Ayo angkat tangannya saya. Tanya, Bu. Saya Bu. Ayo, ayo, ayo Pina. Sidik. Ayo Pak, ayo Hamdani. Jawab. Ya Hamdani, oke? Ya, Bu. Ya. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya itu sifat-sifat Rasul itu sidik artinya apa? Nah, yang 4 itu. Jujur, sidik jujur artinya, Bu. Nah, bagus, bagus anak ibu. Yang keduanya siapa lagi? Amanah siapa lagi? Saya Bu. Nah, Idoy, ayo jawab. Saya Bu. Ya, Yanita bagus. Dipercaya Bu. Bagus, dapat nilai anak ibu. Lagi siapa lagi? Bertiga Bu. Ya, sebut. Ayo nak. Tablik menyampaikan Bu. Bagus anak ibu. Oke, semangat semuanya. Jadi anak ibu semuanya sudah bersemangat. Ya, oke. Setelah itu anak ibu, kita bisa lagi pembahasan kita. Jadi seterusnya kita bahas, kita masuk lagi. Ya, di sini Ibu simpulkan dulu. Sebelum Ibu simpulkan pembahasannya, anak Ibu siap-siap ya nak. Siap-siap namanya yang akan Ibu beri kelompok. Ya. Nah, jadi sebelum Ibu memberi kelompok, Ibu simpulkan dulu ya nak. Semuanya pembahasan Ibu tadi itu. Jadi pembahasan Ibu simpulkan. Itu memahami makna iman kepada Rasulullah itu memperkuat keyakinan siswa bahwa Rasulullah itu utusan Allah yang membawa wahyu dan petunjuk hidup yang benar. Hal ini dapat menumbuhkan rasa takut dan rasa cinta kepada Allah, mendorong siswa untuk menjadi hidup sesuai dengan ajaran agamanya. Yang keduanya, salah satu tujuan utamanya para rasul adalah mendidik untuk berakhlak mulia dengan memahami ajaran dibawa oleh rasul tadi. Siswa dapat lebih mudah mengembangkan sikap yang baik seperti jujur, sabar, menghormati orang tua, membantu sesama kita, menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita. Yang tiganya, para rasul adalah itu pemimpin yang bijaksana dan penuh keteladanan dan menghadapi berbagai ujian tentang hidup siswa yang mempelajari untuk menjadi pribadi yang tangguh dan bijaksana dan memiliki kesempatan yang baik di masa depan. Oke, anak ibu semua, dengarkan lagi ya nak. Ibu akan memberi anak ibu seperti kelompok. Akan ibu bagikan ya nak kelompoknya ya. Ya Bu. Bu akan membacakan kelompoknya. Yang pertama itu Rosi, Bonia, Santi. Kelompok 2 Ropina, Yunita, Hamdani. Kelompok 3 Marjanis, Fitri, Hamdani. Nah, kita bagi 3 kelompok ya nak. Kita terdengar kelompoknya anak ibu semua, oke? Sudah Bu. Kita tahu kelompoknya. Dah Bu. Semangat lagi, ayo semangat. Ayo semangat lagi anak ibu. Oke. Nah, ini yang 3 ini ibu kasih yang nomor 1-nya itu
Oh, soalnya soal kelompok nomor 1 menjelaskan iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, yang kelompok 2 sebutkan nama-nama rasul yang wajib kita imani tadi. Yang ketiga sebutkan nama-nama rasul dan mujizatnya. Nah, sudah tahu Anak Ibu ya, sedikit kita kerjakan. Selamat mengerjakan. Sudah siap, Nak? Ayo. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, bisa Anak Ibu satu persatu. Kelompok 1 dulu menyebutkan hasilnya. Halo, mana Saya, Bu. Ibu? Ayo, bagus. Kelompok 1. Nah, siapa tadi kelompok 1? Rosi. Mana suaranya Anak Ibu? Sudah bisa menyebutkan, Nak? Ayo. Ya, Bu. Maaf, Ya, Bu. sayang. Boleh. Sebut, Nak. Ya, Bu. Jadi, Kurang jelas iman soalnya, Nak. kepada Rasul Allah itu adalah Ya. Ya, itu soalnya kan, Bu. Iya, menjelaskan iman kepada Rasul Allah. Pengertian. Iya. Jadi pengertian kepada Allah itu bahwa kita adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu ada. Bagus. Nah, ya Ibu kasih nilai A+. Nah, yang kelompok 2 lagi. Sebutkan nama-nama Rasul yang wajib kita imani, Nak. Ada yang 25 tadi kata Ibu Kana, disebutkan ya, Nak. Ya, Bu. Ya, coba. Yang pertama, Nabi Nuh, Bu. Ya, bagus. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ya, bagus. Yang ketiga, Nabi Musa, Bu. Bagus. Yang keempat, Nabi Isa. Nah, oke. Sampai seterusnya Anak Ibu bisa menyebutkan. Lagi, yang soal kelompok nomor 3. Kelompok 3 sebutkan lagi nama-namanya itu beserta mujizatnya. saya, Bu, Ya, Nabi Ibrahim bisa mengeluarkan makanan di jarinya, terus tidak terbakar oleh api, Bu. bagus. Lagi, siapa lagi Anak Ibu yang bisa? Nabi Nuh bisa bikin kapal besar di atas bukit, Bu. Ya, bagus. Oke, jadi Anak Ibu sudah bisa semuanya memahami apa yang Ibu terangkan hari ini. Nah, untuk selanjutnya Anak Ibu harus selebih giat lagi belajar di rumah, memahami pembahasan ini. Setelah kita belajar di sekolah, lagi Anak Ibu juga kita belajar di rumah. Supaya Anak Ibu bisa pintar, bisa pandai, diulang-ulang ya, Nak. Diulang-ulang pelajarannya dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, oke? Oke, Anak Ibu. Ya, Bu. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk 3 kali semangatnya. Ayo, 1, 2, 3. Bagus. Nah, oke, Anak Ibu. 2, 3. Panas. Semangat. Semangat lagi. Belum Semangat, main. Anak Ibu. Jadi sudah Belum main. selesai pembahasan Ibu. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.